sebenarnya kan ini masalah yang udah pernah terjadi ya, waktu itu saya tangani. Saya ini menangani peristiwa intoleran itu atau peristiwa rasis itu udah hampir 4 kali ya. Yang pertama itu tahun 98 ketika kaum Tionghoa ingin dihabisi oleh bajingan-bajingan yang mengaku NKRI ya. Waktu itu mereka mau menghabisi, untungnya di komplek kami itu RT-nya adalah ayah saya almarhum. Jadi kami jaga, bisa dibayangkan tahun 98 anak-anak bayi yang baru lahir, yang umur setahun 2 tahun juga itu ditutup mulutnya paksa oleh ibunya karena menghindari adanya serangan atau intimidasi. Soalnya aja dong, jangan sana. Jadi menghindari serangan atau intimidasi dari orang-orang yang menginginkan kerusuhan saat itu. Jadi rumah saya itu menampung sekitar 20 atau 30 orang keluarga Tionghoa yang ingin dihabisi waktu itu. Saya saksi mata. Dan instruksi ayah saya itu sebagai RT, semua warga di situ tuh tidak boleh, tidak ada senjata, harus pegang senjata. Siapa yang masuk komplek kita sikat. Itu instruksi ayah saya dulu almarhum. Dan 30 orang Tionghoa itu akhirnya nyawanya terselamatkan. Pada itu ingin di sweeping. Lalu kejadian yang keduanya, peristiwa, pokoknya banyak peristiwa lah. Yang terakhir di Tangsel kan, yang saya tangani, anak-anak yang sedang berdoa rosario di rumah kontrakan. Rosario itu kedudukannya kayaknya hampir sama dengan kita itu tahlilan atau zikir wirid lah di rumah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu hampir sama kedudukannya, tapi kenapa perlakuannya tidak sama? Saya sebagai umat Islam yang merasa diri mayoritas, malu rasanya kalau masih ada umat Islam yang seperti ini pemikirannya, otaknya otak sampah seperti ini. Berarti Islamnya Islam cetek, Islam yang bukan Islam dinullah. Islam bukan yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW tentang kasih sayang. Rasulullah SAW aja, beliau itu saking sadarnya akan keanekaragaman agama kepercayaan, beliau sampai mengeluarkan piagam Madinah. Sampai ada firman atau hadis yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, kita saling menghargai. Dan saat Rasulullah SAW menjadi pemimpin dunia pertama, pemimpin dunia Islam ya di kota Madinah, beliau menunjuk orang-orang yang beda kepercayaan untuk memimpin wilayah-wilayah seperti kegubernuran ya, dan lain-lainnya, menunjuk orang yang beda keyakinan dengannya. Karena adanya firman tadi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Lah ini ada orang yang mengaku Islam tapi mengintimidasi. Muak saya melihatnya, muak sekali, dan mencoreng nama baik Islam. Dan yang paling lebih muak lagi saya, ketika kaum minoritas ini diintimidasi, seperti umat Kristiani, umat Buddha, Hindu ya, diintimidasi oleh oknum umat Islam ya. Ini rame-rame pemerintah itu sibuk nih, seperti bupati, gubernur sibuk nih bawa uang untuk mendamaikan mereka. Bahkan yang lebih kejinya lagi, kalau oknumnya pejabatnya ini lebih keji lagi, mereka tuh kayak berat sebelah, kayak wali kota, bupatinya, nawarin uang kepada si korban agar tidak ribut dan memaksa untuk mencabut laporan polisi. Padahal peristiwa ini kesempatan kita untuk memenjarakan manusia-manusia otak kotor yang tidak senang dengan toleransi agama. Ini kesempatan. Makanya pada peristiwa di Tangerang Selatan kemarin, saya sebagai kuasa hukum anak-anak remaja yang melakukan doa rosario umat Kristiani, ya, saya sebagai kuasa hukumnya sampai saya itu dipaksa untuk diputus, dijelek-jelekin. Katanya nggak usah pakai Firdaus, nanti masalah tambah keruh.
Padahal target saya adalah penjarakan orang itu. Walaupun dia satu agama dengan saya, umat Islam. Tapi penjarakan karena itu otaknya otak kotor. Gitu loh. Tidak menghargai perbedaan. Gitu. Nah, hari ini di Jawa Barat ini terjadi lagi. Pasti nih. Deddy Mulyadi katanya udah ngasih duit kan? Pasti arah-arahnya ke hal yang sama nih. Kepala daerahnya pasti sibuk ngurusin mencabut laporan. Padahal di sana ada 7 tersangka katanya. Kalau menurut saya, pesan saya kepada Kang Deddy Mulyadi, nggak usah sibuk-sibuk, biarkan aja hukum berjalan. Buat efek jerah, biar mereka nggak ketemu anak istrinya. Karena bajingan-bajingan semua itu. Gitu loh. Jadi setiap ada permasalahan ini selalu saja, bahkan saya sebagai pengacaranya dipaksa untuk diputus dengan dalih iming-iming dan lain-lain. Waktu itu ada salah satu wali kota menjanjikan beasiswa bahkan kepada anak-anak yang kena intimidasi atau persekusi di Rosario di Tangerang Selatan. Apakah benar itu dikasih atau enggak beasiswanya? Saya nggak tahu deh. Dengan iming-iming, janji-janji kalau kamu mencabut kasus ini, mencabut laporan ini, kamu akan dikasih kuliah gratis apa segala itu bayaran. Saya muak banget itu, muak. Kenapa sih nggak pakai jalur hukum aja biar mereka itu jerah gitu loh. Ini sekarang saya dengar Deddy Mulyadi lagi nih, Gubernur Jawa Barat nih. Nah, lagi-lagi sedang datang bawa duit 100 juta. Paling ujung-ujungnya minta damai aja, cabut laporannya. Ini otak-otak kotor seperti ini jangan didukung Pak Deddy Mulyadi. Ini orang gila semua. Orang bukan orang beragama ini, masih bagusan orang beragama daripada ini. Dia tidak menghargai kebinekaan. Dia tidak memahami Pancasila. Gitu loh. Kalau berbicara masalah ibadah harus izin, lakukan persamaan hak terhadap hukum. Nah, umat Islam juga banyak kok yang teriak-teriak, jikir-jikir sampai tetangga keganggu. Ya, umat Islam juga kalau ngadain acara kadang-kadang juga nggak menghargai umat Kristiani yang lainnya, nggak menghargai umat Hindu apa segala, teriak-teriak semaunya, nggak izin lagi. Gitu loh. Kita nggak usah egois lah. Saya sebagai umat Islam, ya, yang mengedepankan kasih sayang, tidak suka dengan adanya kejadian ini, gitu loh. Karena beberapa kali peristiwa saya menyelamatkan kaum minoritas. Yang pertama tahun 98 waktu tahu Tionghoa mungkin mau disikat, tapi keluarga kami kumpulkan dalam rumah. Ada 30 orang Tionghoa yang pada saat itu mau dipersekusi, mau dieksekusi. Kami selamatkan sampai anak kecilnya ditutup begini, dipaksa oleh ibunya ditutup biar gak bersuara karena ada ratusan atau ribuan orang mau lewat komplek kami. Dan instruksi ayah saya pada saat itu, kalau mereka masuk komplek kita, sikat. Saya udah siap-siap itu dengan senjata yang lengkap dengan kawan-kawan saya, puluhan kawan saya waktu 98. Karena kami, keluarga besar kami ini tidak senang dengan intoleran gitu. Dan sudah itu diajarkan oleh ayah saya dari kecil. Dengan adanya peristiwa intoleran ini saya muak melihatnya. Lagi-lagi damai lagi dan otak-otak kotor yang melakukan kejahatan itu bebas berkeliaran. Jangan penjarakan bila perlu seumur hidup manusia kayak gitu. Itu mengganggu stabilitas nasional. Bang, tapi dengan kedatangan Deddy Mulyadi untuk memberikan uang sejumlah 100 juta, menurut Abang itu apakah menjadi sebuah win-win solution dari permasalahan tersebut atau memang nanti bakalan ngeblunder? Ya kalau itu kan sudah terjadi di Indonesia. Setiap ada ribut pasti yang sibuk kadesnya, wali kotanya, bupatinya, sekarang gubernurnya, kan pada sibuk semua, gitu kan? Setiap ada intimidasi terhadap minoritas selalu disibukkan seperti itu. Memang iya sih, kita harus mendamaikan semuanya agar situasinya kondusif. Betul, tetapi kan mendamaikan boleh saja, hukum jalan terus gitu loh, biar ada efek jerah. Kalau enggak nih si otak-otak kotor seperti yang dilakukan oleh oknum orang Sukabumi ini, ya ini juga harus dipenjara. Saya nggak tahu ya Sukabuminya mana ya, karena istri saya juga orang Sukabumi gitu. Nggak tahu saya Sukabumi di mana. Tapi oknum ya, bukan nggak semua orang Sukabumi, karena orang Sukabumi itu banyak yang baik gitu. Itu kan pada saat kejadian di dalam video itu kan terlihat ada beberapa aparat negara ya seperti polisi dan tentara, tapi terlihatnya tuh diam saja, bukannya ya itulah yang saya bilang tadi gitu loh. Polisi yang
jadikan tulang punggung untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi warga yang terjolimi, diam aja gitu. Jadi semacam ada pembiaran, dan polisinya itu aduh gimana, bingung saya kalau bicara masalah institusi, karena mereka juga baru selesai melakukan perhelatan akbar atau HUT ya. Jadi saya udahlah, ini buat ke depan polisi-polisi, polsek, polres ini harus diperbanyak lagi anggotanya lah, karena hampir rata-rata memang kadang-kadang di kampung, kalau kampungnya yang kolot itu polisi nggak ada guna juga, karena mereka lebih banyak dan kadang-kadang kantor polisi didatangin oleh mereka. Oke, Bang. Pada saat acara retret itu kan mungkin bukan hanya orang dewasa aja ya Bang, tapi masih ada beberapa juga anak kecil, dan sekarang tuh anak tersebut tuh mungkin ada rasa trauma gitu Bang dalam kejadian tersebut, karena kan begitu liarnya dengan memecahkan barang-barang, kaca dan segala macam. Itu seperti apa tuh? Ya ini kan menjadi PR Menteri Agama ya ke depannya, agar tidak terjadi lagi masalah seperti, karena ini kan anak kecil ada di situ mengganggu masa depannya, khususnya psikologisnya ya. Udah pasti itu berdampak secara psikologis anak kecil itu. Jadi ini harus diseriuskan ya oleh Menteri Agama ya. Kalau Menteri Agama tidak tegas mengeluarkan regulasi, Kapolrinya juga tidak tegas mengeluarkan regulasi, ya negara juga kan saya udah bilang tadi, Pak Prabowo ini punya 1000 program kerja yang bagus, kalau hukumnya masih melehoy tetap aja nggak bakal jalan. Pemerintahan Pak Prabowo tetap gagal, percaya nggak? Karena kunci kesuksesan satu negara itu adalah hukum, penegakan hukum. Dimanapun, karena hukum itu sebagai panglima. Ingat nih, 5 bintang saya. Panglima, pangkat 5, hukum itu adalah panglima. Jadi panglima itu kastanya di atas, harus dihargai. Gitu loh. Hukum ya, hukum, bukan saya yang hukumnya. Bang, ini tokoh agama dan masyarakat Cidahu juga sudah memberikan statement. Oh, di Cidahu itu? Ya, Cidahu. Dia itu bilang bahwa ya dia meminta untuk hal tersebut itu tidak dibawa ke jalur hukum nih Bang. Itu gimana tuh? Saya nggak setuju. Penjara aja. Kebiasaan udah ratusan kali kok intimidasi terhadap kaum minoritas. Kenapa selesainya dengan damai? Damai boleh saja, damai ya damai. Untuk meringankan hukumannya nggak apa-apa damai. Tapi tetap di penjara. Kalau besok terjadi lagi perdamaian lalu dilepaskan lagi nih otak-otak kotor nih, saya yakin akan ada lagi peristiwa seperti ini lagi. Nggak akan ada kapok-kapoknya. Penjarain aja. Nggak usah takut-takut. Bang, kalau kita bicara di Indonesia sendiri kan mungkin masalah intoleransi itu kan kayaknya masih sering terjadi gitu ya Bang. Mungkin kalau dari Bang Firdaus sendiri ada nggak sih saran atau mungkin pesan gitu supaya orang itu tidak melakukan hal serupa gitu Bang, supaya tidak ada lagi intoleransi antar umat beragama gitu Bang? Jadi begini, permasalahan ini juga kan kita serba salah ya. Kadang-kadang sorry ini jenderal gue telepon, karena kalau nggak diangkat lanjut ya. Jadi kita ini harus membenahi regulasi, aturan ya. Kalau memang mau beribadah harus dikeluarkan regulasinya oleh umat beragama ya, dan diwakili oleh DPR dan menteri. Menteri saja, nggak usah presiden lagi pusing memajukan negara. Menteri saja, menteri agamanya harus ngerti. Keluarkan regulasi, apabila ingin beribadah harus ada izin apa. Gue belum baca ya regulasi terbaru seperti apa di Menteri Agama atau di Kabaharkam seperti apa peraturannya untuk menjalankan agama. Gue belum baca karena udah terlalu banyak banget nih regulasi di Indonesia dibuat ya kan, bahkan jam 1 malam aja bisa keluar regulasi kan, undang-undang diketok palu gitu. Jadi gue kebingungan, gue aja orang hukum kebingungan mana undang-undang terbaru mana yang lama gitu, tumpang tindih. Jadi ya ini yang gue bilang tadi di sini, yang pertama adalah harus mengeluarkan regulasi, yang kedua pemerintah harus membuat tim penyuluh di seluruh Indonesia, ajak organisasi-organisasi yang terkait untuk membantu pemerintah agar memberikan penyuluhan tentang program pemerintah khususnya regulasi gitu. Gunakan hak prerogatif dari organisasi massa ya, daripada tuh ormas kelayang kloyong nggak jelas, pakai loreng kelayang kloyong nggak jelas. Jadi gabungkan dengan program pemerintah, kasih mereka kerjaan untuk memberikan sosialisasi. Gunakan tenaga ormas
atau LSM gitu, atau organisasi advokat seperti kami siap membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ke pelosok, program hukum tentunya, karena penegakan hukum ini sangat fatal. Kalau saya survei ya, hasil survei saya secara empirik, saya lihat masyarakat Indonesia ini hampir 75% nggak ngerti hukum. Jangankan hukum, undang-undang yang terbaru aja mereka nggak paham. Makanya ketika dia melanggar dia kaget, oh ada ya undang-undangnya ya. Akhirnya ya seperti itu tadi. Jadi ini penting ya, ini pesan untuk Pak Prabowo yang saya sangat cintai ya, sangat saya sayangi, Pak Prabowo Subianto. Masalah hukumnya Pak, Menko Polhukamnya juga kayaknya lemah sekarang. Menteri HAM-nya juga lemah, Menteri Hukumnya juga lemah. Tolong Pak diperbaiki unsur hukumnya Pak, dari Menko Polhukam, Menteri HAM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukumnya. Ya Pak ya, ini tolong dibenahi. Kalau memang harus digantilah Pak. Jangan orang tidur di kantor disuruh jadi menteri Pak. Cari orang yang benar-benar mau turun ke lapangan, yang tegas, yang disiplin, biar hukum ini benar-benar tertata dengan rapi. Kalau hanya asal Bapak senang, ya ASB, ABS ya, asal Bapak senang, ini lama-lama negara hancur. Bapak Prabowo ini tinggal 4 tahun lagi memimpin. Ambil kesimpulan, ganti yang nggak berjalan demi rakyat. Khususnya hukum loh Pak, hukum paling fatal. Hukum dan aturan paling fatal. Gitu. Bang, dari Bang Firdaus sendiri mengecam keras nggak sih tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di Sukabumi atau Memang mungkin kecam lah, tadi kan omongan saya udah keras tuh. Udah keras, saya bilang tangkap dia, itu bukan umat Islam, itu kemasukan setan. Kalau umat Islam nggak kayak gitu, umat Islam ada di masjid, memancarkan kasih sayang, ya kan, menghargai kebersamaan, itu umat Islam. Tapi kalau udah emosi, udah mau bunuh orang, mau ini orang, mau mencelakai orang, udah kesetanan, itu setan namanya iblis, bukan umat Islam, itu oknum. Ya, Bang, mungkin terakhir satu kata mungkin untuk orang-orang yang mungkin di luar sana masih masih melakukan intoleransi. Susah kalau orang itu pendidikannya SDM juga rendah. Kayak saya bilang tadi, mau dipesan pakai apapun, bahkan Al-Quran sendiri aja nggak dihargai oleh mereka. Padahal Al-Quran itu sudah mengajarkan tentang kasih sayang. Kan ini kan mencemarkan nama baik Islam. Gitu. Makanya satu-satunya jalan pemerintah harus membentuk tim untuk mensosialisasikan setiap regulasi yang ada atau undang-undang yang ada. Karena banyak orang yang nggak ngerti, apalagi kita sebentar lagi akan menyambut undang-undang terbaru tahun 2026, KUHP itu udah nggak pakai KUHP, gitu loh. Ada KUHP yang baru. Nah ini harus disosialisasikan pemerintah. Kalau nggak kacau ini, gitu. Banyak yang nggak paham. Oke.